Halo Cipipa, saya Aldia Fadila kembali lagi dengan Talk Kimia Berbicara. Kali ini kita akan mewawancari mahasiswi kimia yang berhasil lolos ONMIPA di tingkat nasional. Sebelum kita ke topik pembahasan, yuk kita kenalan dulu sama mahasiswi yang berprestasi di tingkat nasional. Boleh Kak kenalan dulu nama sama angkatan berapa? Oke, halo Campipa, perkenalkan nama saya Mutiara Azhara Ben Ariel, biasa dipanggilnya Bena. Saya dari Kimia Angkatan 2023. Halo Kak Benda, salam kenal. Kita langsung saja ke topik pembahasannya. Kepanjangan ONMIPA apa ya Kak? Oke, jadi ONMIPA itu merupakan Olimpiade Nasional MIPA ya, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Itu tingkat perguruan tinggi yang salah satunya itu ada bidang kimia. Jadi ada bidang biologi, matematika, dan fisika. Dan saya mengikuti di bidang kimia, seperti itu. Wah, kakak hebat banget. Berarti lolos Olimpiade Kimia di tingkat nasional. Wah, keren Ya, banget terima nih. kasih. Materi kimia apa yang menurut kakak menantang di dalam Olimpiade Kimia ini? Sebenarnya untuk bidangnya sendiri itu semuanya sangat menantang ya pastinya, karena setiap bidangnya itu mempunyai tantangan dan struggle-nya masing-masing. Contohnya mungkin dari yang paling sulit ya menurut saya itu kimia organik, karena di situ saya perlu memprediksi dan mengetahui reaksi kimia apa yang terjadi setelah reagen ini dicampurkan dengan senyawa ini misalkan, seperti itu. Dan untuk yang lainnya mungkin dari kimia fisiknya ya, karena di kimia fisik itu saya harus selain mengetahui rumusnya juga, saya harus mengetahui bagaimana rumus itu bisa diterapkan dan diaplikasikan, seperti itu. Bagaimana kakak untuk menguasai materi tersebut? Kan karena susah kan ya, kayak itu sulit banget. Itu bagaimana menguasainya? Nah, menguasai sih belum terlalu ya, mungkin saya dapat mempelajari itu dari bantuan dari dosen pendamping saya, jadi memberikan materi dan memperdalam materi mengenai bidang-bidang tersebut. Jadi selain kimia organik dan kimia fisik juga diperdalam lagi mengenai kimia analitiknya juga dan kimia anorganiknya juga. Oh, oke, baik. Apakah kakak memiliki metode belajar atau strategi khusus untuk mempersiapkan diri dalam Olimpiade Kimia? Untuk strategi dan metode itu sebenarnya saya tidak ada ya. Mungkin bagi saya metode yang saya terapkan itu dengan me-recall dan me-refresh materi sebelumnya yang sudah diberikan oleh dosen pendamping saya dan mempelajari soal-soal olimpiade sebelumnya tahun-tahun kemarin dan berdiskusi juga dengan dosen pendamping saya dengan cara penyelesaian soal-soal yang sudah diberikan. Apakah soal-soal latihan tersebut kakak cari sendiri atau eh, dikasih oleh dosen pembimbing kakak? Beberapa banyaknya sih dikasih sama dosen, diberikan langsung oleh dosen pendamping saya dan selebihnya itu saya mencari sendiri. Kalau boleh tahu, itu soal-soal dicari melalui apa ya kak? Biasanya sih karena kan tahun kemarin juga prodi kimia juga sempat mengikuti ONMIPA lagi dan dari situ itu bisa dikumpulkan soal-soal yang diseleksikan. Jadi berdasarkan soal tersebut saya bisa mempelajarinya lagi. Apakah soal-soal tersebut sangat membantu saat Olimpiade tersebut? Sangat membantu sekali karena mungkin tidak sama spesifik, tetapi banyak rumus ataupun cara pengerjaannya yang mirip. Bagaimana kakak mengatasi rasa jenuh atau kesulitan saat mempersiapkan diri mengikuti Olimpiade Kimia tersebut? Mungkin untuk belajar itu pasti ada saat-saatnya jenuh dan bosan. Jadi untuk mengantisipasi itu saya biasanya rehat sejenak dulu dengan tidur atau menonton film agar otak saya kembali fresh dan dapat menerima materi-materi baru.
Gimana perasaan kakak ketika dinyatakan lolos ke tingkat nasional? Perasaannya sih waktu itu tuh campur aduk banget ya, di antara terharu dan nggak percaya juga, bangga sih tentunya. Dan dengan itu tuh menjadi salah satu tantangan baru karena perjalanan belum dimulai dan baru dimulai saat itu. Jadi dengan itu saya mulai lagi merecall materi lagi dan membaca-baca materi juga, serta merefresh lagi materi yang sudah diberikan oleh dosen pendamping saya maupun yang sudah saya cari di media platform belajar, dan saya juga mencoba mengulang-ulang lagi soal-soal yang sebelumnya sudah saya kerjakan, seperti itu. Oh, baik. Sebelum itu, Kak, eh, berapa peserta sih, Kak, di Olimpiade tersebut dan dari perguruan mana saja? Kalau untuk pesertanya, saya tidak tahu pasti ya berapa jumlahnya waktu itu. Untuk totalnya sebelum saat seleksi wilayah itu, dapat sekitar 300 atau 500 ada kayaknya. Dan untuk yang lolos tingkat nasional itu 64 orang setiap bidangnya. Dan untuk universitasnya sendiri itu bermacam-macam ya, mulai dari swasta dan negeri juga ada. Untuk sistem Olimpiade tersebut berarti offline atau online ya, Kak? Untuk kemarin itu seleksi tingkat wilayah itu online, menggunakan sistem CBT ya. Dan untuk nanti seleksi offline atau seleksi nasional itu offline di Universitas Pajajaran. Semoga berhasil, Kak. Ya, amin. Terima kasih. Apakah dampak terbesar setelah ikut ONMI, Pak? Mungkin dampak terbesar yang terasa oleh saya yang secara signifikan itu mungkin timbulnya rasa ingin tahu saya semakin besar, serta menambah kerajinan dalam diri saya juga tentunya. Dan selain itu juga dampaknya jadi saya dapat mengetahui materi-materi yang sebelumnya saya tidak tahu menjadi tahu, gitu sih. Pesan dan kesan kakak nih ikut Olimpiade kimia ini. Baik, untuk pesan dan kesannya mungkin untuk pesannya dulu ya. Buat nanti kalian yang nantinya bakalan ikut ONMIPA selanjutnya, dapat dicari ya materi-materi belajarnya, bisa dari YouTube atau nanti dari dosen pendamping kalian. Dan untuk kesannya itu sungguh mendebarkan ya untuk Olimpiade ini, dan sangat menakutkan juga. Tapi seru karena mendapat banyak wawasan dan relasi juga tentunya nanti ketika seleksi nasional offline itu berlangsung. Seperti itu. Terima kasih. Itu guys, catat ya guys dari Kabena tipsnya atau notes-nya untuk yang ikut Olimpiade berikutnya. Oke Kabena, kita tutupkan saja wawancara ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di Cem Talk berikutnya. Bye-bye. Dadah.